Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daryadi dari Prodi Pendidikan IPS UIN Malang, akan menyampaikan hasil resum materi PPAK hari pertama dan kedua. Langsung saja pada materi yang pertama. Baik, materi dari Wakil Rektor 1 UIN Malang, dari Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO SMSE ISO 9001 sampai 2000, kemudian 9001 sampai 2008. Tahun 2020 kemarin ada 4 program studi yang sudah mendapatkan sertifikasi di tahun ini. Telah banyak yang dapat timbul dari ban PT, kemudian juga banyak yang berpredikat A. Mahat Al-Jamiyah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu dalaman spiritual akhlak. Kemudian yang keluar pilar yang harus dimiliki siswa, diantaranya bentuk melalui pendidikan. Kemudian yang beliau sampaikan adalah 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafid, berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Kemudian mempunyai rumah moderasi beragama yang akan mendidik semuanya menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, orderan, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang berat, posisi di tengah-tengah di antara bulatan antara ideologi radikalisme dan ideologi liberalisme. UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembang Islam moderat. Lembaga pendidikan ini maupun masyarakat di berbagai bidang yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah untuk riset, maupun menulis tugas akhir dan lain. Selain itu, banyak sarana-sarana lain yang mendukung atmosfer akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pada bidang akademik, proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester itu minimal mempunyai kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir, maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat, baik itu PKL. PKL adalah praktek kerja lapangan, itu adalah lembaga profesi. Kemudian juga ada KKM kulit kerja mahasiswa adalah untuk pengabdian. Kemudian ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi, yudisium hingga wisuda. Semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan dijalani selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kemudian beliau menyampaikan ciri khas Universitas Islam Negeri Malang Ibrahim Malang yang membedakan Universitas Islam Negeri Malang dengan UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain adalah mata kuliah yang MTK itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Berikutnya adalah resum materi hari pertama oleh Dr. Ahmad Yasin MAG. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memang terkenal kampus yang sejuk, nyaman, rindang. Dijadikan sebagai tempat belajar, mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental spiritual. Kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kita wajib bertransportasi gaya belajar di tingkat SLTA menuju model belajar di perguruan tinggi.
Mahasiswa harus mempunyai kemampuan berpikir ilmiah yakni berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Nah, manusia itu berbeda sifatnya antara mahasiswa yang bukan mahasiswa, tandas beliau. Beliau mengatakan kita harus berpikir di setiap kondisi apapun. Terlalu banyak pikiran bukan sekedar pikiran dipikir, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Mahasiswa juga harus berpenampilan sopan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan adapun fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau Senat. Universitas mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian Dewa Universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Agar semua yang dimaksud sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Malang ada 6 kementerian. Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Kementerian Luar Negeri, untuk gerak langkah eksternal kita ada KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat di internal, tapi kita berusaha kuat juga secara eksternal. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang multitasking. Kementerian Agama, bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab, ada integritas keilmuan, integrasi keilmuan antara sains dengan agama. Integrasi itu akan kita ketemukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa UIN Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas tetap berkoordinasikan antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan oleh DEMA agar menjadi kesatuan yang utuh. Pengembangan tetap terus dikasih support kepada Kabinet Sakti untuk periode 2021, sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Berikutnya ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lebih ke publikasi, apa yang dilakukan, dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilakukan. Kemudian struktur pengurus DEMA U, ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Nah, terus ada juga Sekretaris Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Agama. Kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berikut adalah anggota. Selama satu periode
periode Dema ke depan memiliki program kerja sebagai prioritas, yaitu sahabat desa. Jadi kita itu memiliki ataupun mau meningkatkan keterkaitan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan UKM atau senat mahasiswa. Sapa Sekolah membantu atau mempromosikan kepada sekolah-sekolah di UIN Malang. Sosial hukum dan politik rihlah parlemen untuk berdiskusi dengan elemen yang terkait. Berikutnya adalah SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa, organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan Dema, UKM, dan HMJ. Lebih di balik layar, visi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, program asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi advokasi, ada kendala ini untuk menyampaikan kendala-kendala legislasi, pengawasan, penganggaran. Beberapa tugas senat mahasiswa adalah mengawasi dan mengontrol DMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DMAU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Beberapa wewenang SEMA: membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berikutnya adalah menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMAU. Komisi Senat ada beberapa pengurus, yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Terdiri dari 4 komisi. Komisi A adalah Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B adalah Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C Administrasi dan Keuangan. Komisi D Informasi dan Komunikasi. Kemudian materi UKM di UIN Malang ada 16 UKM, yaitu 1. UKM Jebret Klub Fotografi. UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Kedua, UKM Teater Komedi Kontemporer. Kamu dapat mengembangkan potensi diri peran. Di UKM ini kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. 3. UKM Pramuka. Diperuntukkan untuk seorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Nomor 4. UKM Religius. UKM ini akan mewadai penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam hal seni religi seperti gambus, sholawat, kasidah, kaligrafi, dan qiraah. 5. UKM LP2M. UKM ini akan meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Nomor 6. UKM Simponi FM. UKM seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruangan dengan publik bisa bergabung ke Simponi FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio dan lain-lain. 7. UKM Korps Sukarela atau PMI. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Nomor 8. UKM Taekwondo Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. 9. UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi yang punya jiwa Kopma atau koperasi mahasiswa ini memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi. 10. UKM Junior. Di Junior kamu akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring dan turnamen. Ke-11. UKM FAB Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lainnya. Nomor 12. UKM Komunikasi. UKM ini adalah tempat bagi kalian mengembangkan jiwa bermusik. Di sini kalian bisa berlatih dan mengembangkan musik. 13. UKM Satuan Kesimen Mahasiswa. UKM ini menjadi tempat mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan serta pengabdian untuk memberikan rasa. UKM Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa.
UKM ini mempelajari untuk menguasai dan mengembangkan seni bela diri, khususnya bisa melestarikan warisan leluhur. 15. UKM Mapalaska. Di UKM ini kamu bisa menjelajahi alam, dilatih untuk peduli alam, salah satunya dengan melaksanakan program Kalau Bersih. 16. UKM Hatiki. UKM ini adalah UKM yang mempelajari untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Materi keempat atau materi terakhir, Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh Muhammad Hasanuddin Wahid. Kunci mengendalikan pandemi adalah vaksinasi dipercepat untuk herd immunity, disiplin berprotokol kesehatan. Dampak terhadap pandemi COVID-19 adalah turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Di sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Dan di sektor sosial, meningkatkan angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi Hesa-Helik, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, media massa. 3. Kekuatan pengubah dunia, kemajuan teknologi, agama, pasar. Kemudian mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Nah, berikutnya adalah peran dan peluang UIN PT KIN. Pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Kedua adalah link and match dengan sektor industri. Ketiga adalah menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama eksklusif. Terus menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalehan atau peduli sosial. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.